Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis sistematis penerapan machine learning di sektor kesehatan. Anggota kelompoknya itu ada Luvenia, Willy, Ribal, Aguslina, dan Della. Next, machine learning. Penerapan machine learning dalam kesehatan telah menjadi sorotan utama dalam perkembangan teknologi medis. Studi ini memberikan gambaran bagaimana ML mendukung diagnosis dan prediksi penyakit, meningkatkan efisiensi, serta membuka peluang inovasi. Next, apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang kecerdasan buatan AI yang memungkinkan sistem komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam kesehatan, machine learning digunakan untuk menganalisis data kompleks, menemukan pola tersembunyi, dan memberikan prediksi berbasis data. Tabel hasil penelitian ini kami dapatkan dari metode sistematik literatur review. Nah, ini ada grafik batang yang menunjukkan algoritma machine learning yang paling banyak digunakan. Kami meng-highlight empat algoritma. Nah, yang paling tinggi itu ada di deep learning. Kenapa deep learning dikatakan paling tinggi? Karena deep learning ini dapat memprediksi kesehatan berdasarkan gaya hidup. Dan ada random forest. Kenapa random forest itu? Dia karena bisa mengidentifikasi depresi. Algoritma yang bisa mengidentifikasi depresi. Nah, ada SFN dan serta lainnya. Selanjutnya tantangan. Yang pertama, dimensi data yang besar. Data medis seringkali berukuran besar dan kompleks, memerlukan komputasi tinggi. Karena di dalam dunia medis, data itu mencakup berbagai jenis informasi, seperti hasil lab, CT scan, dan lain-lainnya. Data ini memiliki dimensi yang sangat besar dari segi ukuran file maupun jumlah fitur yang ada di dalam file tersebut. Yang kedua, ketidakseimbangan data. Data kelas minoritas sering kurang terwakili, mempengaruhi akurasi model. Karena dalam ketidakseimbangan ini terjadi ketika jumlah data sampel untuk setiap kategori tidak merata. Dampak terhadap ketidakseimbangan ini yaitu um, lebih susah menyeleksi data-data yang tidak terbaca atau minoritas dalam sampelnya. Yang ketiga, privasi data. Risiko kebocoran data pasien masih menjadi perhatian utamanya. Penjelasannya di dalam data medis dan jenis data yang sangat sensitif karena berisi informasi pribadi pasien yang dilindungi secara hukum. Risiko kebocorannya, dampaknya bisa sangat merugikan baik secara pribadi bagi pasien maupun pihak lainnya. Yang terakhir, validasi prediksi. Model sering menunjukkan kinerja bagus di laboratorium, tetapi sulit diterapkan secara umum. Karena model yang seringkali menunjukkan performa tinggi pada data pelatihan dan uji di lingkup laboratorium, tetapi performanya menurun drastis saat diterapkan di dunia nyata. Perbedaan datanya, data yang digunakan berbeda dari yang digunakan di pelatihan. Eh, Selanjutnya kita akan membahas tentang solusi atas masalah-masalah yang kita hadapi pada penelitian ini. Yang pertama yaitu teknik penyimbangan data. Kalau kita tahu kan data itu kadang tidak seimbang, banyaknya data minoritas dan mayoritas. Untuk masalah ini kita bisa melakukan oversampling, yaitu menambahkan data-data minor untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Juga kita bisa melakukan undersampling
yaitu mengurangi jumlah data kelas mayoritas atau kebalikannya. Selain itu, kita juga bisa melakukannya hal-hal lain seperti argumentasi data, metode ensembler yang kita lakukan untuk melakukan penyiimbangan data, eh, pada suatu masalah yang kita bikin. Yang kedua yaitu penggunaan algoritma canggih. Kita tahu semakin berkembangnya zaman, algoritma juga makin canggih ya. Makin banyak algoritma-algoritma yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan akurasi yang tinggi untuk mendapatkan data yang kita gunakan. Salah satunya yaitu random forest dan deep learning yang bagus untuk menangani data besar dan kompleks. Deep learning sendiri seperti CNN atau convolutional network maupun algoritma real seperti random forest, transformer model maupun auto machine learning dalam penggunaan algoritma tersebut. Selanjutnya masalah keamanan data, yaitu tentang data pasien yang sensitif dan harus dilindungi. Untuk melakukan keamanan data sendiri, kita dapat melakukan enkripsi data dan penerapan regulasi seperti GDPR untuk menjaga privasi. Enkripsi sendiri digunakan untuk menyimpan dan transmisi untuk orang pihak luar, mencegah akses yang tidak kita izinkan, sehingga data yang kita punya itu lebih aman dan lebih terlindungi. Selanjutnya, validasi dengan data set independen. Tantangan dari data ini yaitu memastikan model dapat diterapkan pada data baru, sehingga kita akan melatih data-data yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya dengan menguji model pada dataset yang berbeda dari data pelatihan untuk mengevaluasi generasi model. Kita dapat melakukan cross validation ataupun external validation pada dataset tersebut untuk memastikan kevalidasian data independen tersebut. Selanjutnya itu tren masa depan. Yang pertama adalah integrasi real-time data, yaitu teknologi machine learning masa depan akan lebih banyak digunakan untuk analisis data secara real-time, memungkinkan diagnosis lebih cepat. Yang kedua, aplikasi kurasi penyakit khusus, yang berfokus pada penyakit prioritas seperti kanker, diabetes, dan stunting. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan teknologi wearable, yaitu data dari perangkat wearable dapat digunakan untuk melacak kesehatan pasien secara terus-menerus. Keempat, adopsi oleh tenaga medis, yaitu pengembangan alat berbasis machine learning yang mudah digunakan oleh dokter dan perawat. Next. Kesimpulannya yaitu machine learning atau ML telah membawa dampak besar di sektor kesehatan dengan meningkatkan diagnosis, prediksi, dan pengobatan penyakit. Meskipun menghadapi tantangan seperti data besar, ketidakseimbangan, dan privasi, solusi seperti algoritma canggih dan perlindungan data telah dikembangkan. Ke depan, machine learning diproyeksikan mendukung analisis real-time, fokus pada penyakit prioritas, dan kolaborasi dengan teknologi wearable, memberikan potensi inovasi lebih besar dalam layanan kesehatan. Sekian presentasi kami, terima kasih.